Senang sekali hari ini Losa Heni dan Kak Sandi, bisa menyapa kalian semua. Bagaimana kabar kalian? tentunya Kak Sandi dan Losa Heni berharap kalian tetap sehat dan semangat ya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Benar banget Kak Sandi. Losa yakin adik-adik semua bersuka cita karena hari ini kita akan beribadah dan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semua. Oh benar Losa Heni, kita dan adik-adik semua harus bersuka cita karena hari ini adalah hari istimewa sebagai anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kita. Wow, benar Kak Sandi. Kita bertemu Tuhan lewat puji-pujian, cerita firman Allah, dan doa-doa kita. Yuk, mari kita berdiri dan siapkan hati kita dengan rasa hormat, dengarkanlah panggilan ibadah kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Adik-adik yang dikasihi Kristus, Bapa di surga sangat mengasihi kita. Dia buktikan kasih-Nya dengan memberikan putranya yang tunggal bagi kita. Wah benar sekali loh saya ini. Kasih Allah mau menerima dan mengampuni kita yang berdosa. Itulah kasih Yesus sebagai anak Allah bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Adik-adik di rumah, kita akan berdoa, mengucap syukur dan pengakuan dosa. Mari kita lipat tangan kita dan mata kita tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas pertolongan Bapa kepada kami. Saat ini kami boleh beribadah walaupun secara online, kami di rumah masing-masing, tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah. Bapa, sebelum kami beribadah, kiranya Bapa Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami semua, baik yang kami perbuat secara sengaja ataupun tidak. Tuhan Yesus, tolong ampuni kami. Dan saat ini kami memohon Bapa, Engkau berkati kami di dalam ibadah kami, pujian kami, firman Tuhan yang akan kami dengar, dan semua yang melayani, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Losa Heni,
Saya dan juga adik-adik yang ada di rumah harusnya kemarin bisa ngerayain hari Valentine, hari kasih sayang gitu loh. Katanya juga hari raya Imlek loh. Tapi cuman bisa ngerayainnya di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Iya kan adik-adik? Iya Kak Sandi, sekalipun kita ada di rumah karena pandemi, kita merayakan di rumah karena pandemi, tetapi kita tetap bersyukur karena kasih Yesus tetap bisa kita rasakan. Bersama siapa? Bersama papa, mama, kakak, adik, keluarga kita semua. Dan yang paling penting Kak Sandi, kita diberikan sehat dan kita terlindungi. Iya juga loh saya ini. Sekalipun ngerayain hari kasih sayang dan Imlek di rumah aja, tetap mengucapkan syukur karena Tuhan Yesus mengasihi keluarga kita dan semuanya sehat. Benar Kak Sandi, ya kan adik-adik? Terlebih Tuhan Yesus sudah datang ke dunia berkorban nyawanya untuk menyelamatkan kita. Untuk itu, ayo sukacita, kita harus makin cinta Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita semua nyanyikan satu pujian. Aku cinta Yesus. Ayo semuanya berdiri. berdiri. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Sing about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Tresno Yesus, jaro banget. Tresno Yesus, jaro banget. Tresnoku jaro banget. Tresnoku jaro banget. Kak Sandi, Iya Masa. kita ini bukan hanya belajar mengasihi Tuhan Yesus saja, tetapi bersama-sama dengan adik-adik di rumah, kita juga harus belajar mengasihi papa, mama, kakak, adik, semua keluarga dan juga teman-temannya. Wah, berarti kita nggak boleh berantem dengan saudara ya loh saya. Nggak boleh. Nggak boleh pelit dan harus belajar sayang ya. Tapi itu kan sulit loh ya kan teman-teman, itu kan sulit. Iya, Loh Heni juga mengakui kalau mengasihi itu sulit, tapi kita harus belajar. Karena apa? Coba, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu sayang kepada kita dan Roh Kudus yang menolong kita untuk mengasihi. Wah, iya juga ya loh Heni ya. Ayo kita ajak teman-teman yang ada di rumah belajar mengasihi dengan satu pujian, yaitu Kasih Yesus manis dan indah. Kasih.
kita ajak adik-adik di rumah menyiapkan hati untuk mendengar cerita firman Allah. Pasti seru ya Kak Sandi ya? Iya, semua cerita firman Allah itu punya kuasa yang mengubahkan hidup kita sebagai keluarga Allah. Pasti itu seru. Untuk itu, siapkan hati kita, mari kita sambut firman Allah, nyanyikan pujian Jika Pohon Sebagai Pena. Halo adik-adik yang di rumah, bagaimana keadaan kalian? Semuanya sudah siap dengarkan cerita firman Allah? Oke, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah dan rahmat-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk memberitakan firman kepada anak-anak-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan dan bimbing anak-anak kami yang mengikuti sekolah minggu ini Tuhan, kiranya berkati mereka Tuhan. Bimbing kami untuk menyampaikan Tuhan dan berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, semua yang ada di rumah, Lose Tekno bawa sesuatu dan ingin tanya nih sama adik-adik semua. Di antara barang-barang yang Lose Tekno bawa nih, mana yang paling kalian sukai atau cintai? Adik-adik, apa ini ya? Boneka, ya benar, ini boneka. Siapa yang suka boneka? Pasti ini Olin, ya, suka boneka ya Olin ya. Kalau ini mainan apa? Nah, ini mainan mobil-mobilan, benar ya. Kalau ini adalah tablet atau HP, yang punya HP atau yang punya tablet. Siapa yang suka, wah, jika main game pasti seru ini ya. Siapa ya kira-kira? Karisto ini yang suka main HP ini sama Kesha ini. Nggak pernah ketinggalan HP-nya sama itunya, sama gamenya ya. Kalau ini anak-anak, apa ini anak-anak? Adik-adik ya. Ini adalah uang 100.000. Siapa yang suka uang? Pasti suka semua ya. Kalau yang ini,
koin 2 ini adalah koin 500-an. Ya. Wah, lo Setikno suka juga nih. Adik-adik juga suka enggak sama uang? Kira-kira kalau punya uang buat apa sih uangnya? Nah, adik-adik, dari barang-barang tersebut, siapa yang memberikannya pada kalian? Betul, pemberinya pasti papa, mama, atau bisa kakek, nenek, paman, tante, atau yang punya kakak sudah kerja kakak, sahabat, ya, atau hadiah waktu kalian ulang tahun nih. Sekarang Lo Setikno tanya nih, harusnya mana yang lebih kalian sayangi? Barang-barang ini atau kalian lebih sayang pada papa mama, kakek nenek, atau sahabat-sahabatmu yang memberikan barang tersebut? Satu hal lagi Lo Setikno tanya, bagaimana perasaan papa mama kalian jika kalian berkata, aku lebih sayang mainanku, aku lebih sayang HP-ku karena bisa buat game, uangku daripada sayang orang tuaku, sekalipun mereka yang memberikannya. Sedihkah orang tua kalian dengar kalau kalian lebih sayang barang pemberiannya, lebih sayang kalian kepada orang tua kalian? Nah, harusnya kalian lebih mengutamakan mengasihi siapa? Papa mama yang memberi barang atau lebih sayang barangnya? Nah, benar, kita harus lebih sayang kepada pemberinya. Bisa orang tua, kakek nenek, atau sahabatmu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengar cerita firman Allah. Ada seorang muda yang kaya tapi menyedihkan. Ia lebih percaya dan mengasihi hartanya daripada mengasihi Allah sebagai pemberinya. Yuk kita simak ceritanya, pasti seru. Siap dengar cerita? Nah, adik-adik, Lo Setikno bawa apa ini? Alkitab, benar. Lo Setikno bawa Alkitab. Karena cerita firman Allah hari ini, Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anggota keluarga Allah harus lebih percaya dan mengasihi Allah daripada pemberiannya. Yuk siapkan Alkitab kalian. Baca Markus 10 ayat 17 sampai 22. Saya bacakan untuk kalian ya. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang baik dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkatalah kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan
itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan, datanglah seorang muda yang kaya terburu-buru menuju Yesus. Ia lari terengah-engah dan mendapati Yesus sambil berlutut di hadapannya. Orang muda itu berkata, "Guru, yang baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tanya orang muda itu kepada Yesus. Yesus mengetahui bahwa satu-satunya jalan untuk menyenangkan Allah adalah menaati Dia secara sempurna. Maka Yesus mengingatkan segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong, hormati ayah dan ibumu. Anak muda itu tersenyum, mengangguk-angguk. Ia berpikir dan merasa bahwa ia sudah melakukannya semua perintah Allah itu. Aku sudah menuruti sejak masa mudaku, katanya kepada Yesus. Yesus mengasihi anak muda itu dan sesungguhnya Yesus bisa melihat apa yang ada di hati anak muda itu. Siapa yang lebih ia kasihi? Yesus menjawab, "Juallah seluruh harta milikmu dan bagikan pada orang miskin, dan engkau akan beroleh harta di surga, dan mari ikutlah aku," kata Yesus. Mendengar itu, orang muda itu pergi dengan sedihnya sebab hartanya banyak. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sesungguhnya tahu bahwa orang muda tadi yang menganggap sudah melakukan hukum Allah dengan sempurna ternyata tidak. Karena hukum yang utama untuk mengasihi Allah lebih dari apapun juga ternyata ia belum bisa lakukan. Adik-adik, Alkitab mau mengajarkan tidak ada seorang pun di dunia dari keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa, termasuk kita saat ini. Baik Lose Sutikno, orang tuamu, dan kalian juga yang dapat melakukan seluruh perintah Allah dengan sempurna. Semua manusia yang berdosa gagal melakukan perintah Allah dengan sempurna. Namun hanya satu-satunya, yaitu Yesus yang bisa melakukan perintah Allah dengan sempurna. Yesus sebagai anak Allah yang datang dari surga melakukan perintah Allah dengan sempurna saat ia berada di dunia, sehingga ia menjadi perantara yang menebus kita, mengampuni dan mengajari kita untuk bisa mengasihi Allah melebihi apapun dari segala pemberiannya bagi kita. Apa kegagalan orang muda tadi untuk menerima hidup kekal dari surga? Kegagalannya ialah ia lebih percaya dan mengasihi hartanya daripada Allah sebagai pemberi, yang harusnya lebih dikasihi melebihi apapun di dunia ini. Yesus mengajarkan bahwa menerima hidup kekal untuk tinggal bersama-sama Allah di surga adalah anugerah dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita yang berdosa ini. Ia rela disalibkan, menebus kita dan bangkit serta kembali ke surga, memberi kita hidup kekal itu. Ada yang berbeda dari janda miskin yang dilihat Tuhan Yesus di bait Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau masuk ke bait Allah, ia melihat orang-orang kaya memberi persembahannya di kotak persembahan,
tetapi juga ada seorang janda miskin yang meletakkan 2 koin, ya, meletakkan 2 koin logam ke kotak persembahan. Janda itu memberi semua yang ia punya, ia serahkan kepada Allah. Dan Yesus tahu bahwa janda itu hatinya percaya bahwa Allah sanggup memelihara dan ia mengasihi Allah. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita sebagai anak-anak dari keluarga Allah? Hari ini dari cerita firman ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada Losetiknau dan juga semua anak-anak yang di rumah bahwa Allah menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus menginginkan kita percaya bahwa Dialah yang memenuhi kebutuhan kita saat ini. Sekalipun saat ini mungkin orang tua kalian karena pandemi mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Berdoalah dan percayalah Tuhan Yesus pasti memenuhi kebutuhan. Kalian semua termasuk Losetiknau telah mengalami pemeliharaan Tuhan dalam keluarga Lose. Tuhan Yesus juga menginginkan kita belajar berbagi apa yang kita punya kepada orang lain yang membutuhkan. Saudara-saudaramu di rumah, teman-temanmu, tetangga, atau orang lain yang kekurangan. Nah, firman Allah menantang kita, siapa yang harus lebih kita kasih? Barang-barang kita, HP, mainan, boneka, uang, atau sepeda? Ataukah Allah yang harus kita kasih sebagai sang pemberi? Siapa yang mau sungguh-sungguh belajar mengasihi Allah lebih dari apapun dan percaya bahwa Dia memberikan yang kalian butuhkan? Mari berdoa dengan Losetiknau, taruh tangan kalian di dada, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah menguatkan kami Tuhan. Membimbing kami Tuhan. Bimbing anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan juga. Untuk bisa lebih mengasihi-Mu Tuhan. Belajar terus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya Tuhan. Itulah perintah-Mu Tuhan. Bimbing anak-anak kami Tuhan untuk terus bisa melakukan bagaimanapun caranya Tuhan. Engkau telah membimbing kami semua untuk belajar lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah firman-Mu yang telah kami sampaikan. Dan buatlah anak-anak kami mengerti untuk terus bisa mengasihi Engkau Tuhan melalui ibadah sekolah minggu secara online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman hari ini. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Buka Alkitab ya, dalam Lukas 22 ayat 37a. Loh, saya bacakan ya. Nanti adik-adik yang di rumah hafal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saya ulangi lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ayo adik-adik baca dan hafal ya. Puji Tuhan, sampai bertemu cerita firman Allah yang lebih seru minggu depan ya. Dadah. Wah, selesai ini kita dan adik-adik semua yang ada di rumah sudah mendengarkan cerita firman Allah.
ternyata Tuhan Yesus sendiri memberi perintah supaya kita belajar mengasihi Allah melebihi apa saja. Benar Kak Sandi dan juga adik-adik semua. Mari kita belajar mengasihi Allah sebagai yang utama, melebihi dari segala pemberian-pemberiannya kepada kita. Ya, benar loh Seheni. Nah, adik-adik, sebagai respon firman Allah dan jika adik-adik mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita, disampaikan kepada Papa Mama melalui rekening gereja kita. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Demikianlah adik-adik yang ada di rumah, seluruh acara ibadah kita telah usai. Kiranya kita semua terus bersemangat dalam beribadah dan sampai bertemu minggu depan dalam ibadah secara Zoom. Sampai jumpa. God bless you.